Halo kawan-kawan, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat. Jumpa lagi dengan saya di Sambilan Garden. Video kali ini kita akan belajar bagaimana cara saya stek pucuk bougainville ID Singapura ya kawan-kawan. Bagi kawan-kawan yang ingin ikut belajar, silahkan ikuti tutorial ini sampai selesai tanpa skip agar tingkat keberhasilannya lebih besar. Pada kesempatan ini saya tidak menggurui karena saya juga masih belajar. Setelah beberapa kali mencoba dan bisa tumbuh dengan baik, maka saya bagikan cara yang biasa saya lakukan ke kawan-kawan. Semoga video ini bermanfaat ya. Oke, ikuti video ini sampai selesai. Nah, ini kawan-kawan, Singapura saya ya, bougainville Singapura. Ini kondisinya tidak sedang berbunga. Nah, kita pilih pucuk yang segar ya, batang yang segar yang sudah agak tua. Nah, seperti ini. Jadi yang bagian ini contohnya masih hijau dan ini sudah mulai agak berwarna kecoklatan. Jadi kita potong kurang lebih 15 cm ya, kurang lebih kita potong sebagai bahan stek pucuk. Nah, seperti ini contohnya kawan-kawan. Jadi ini besar batangnya ini sebesar lidi ya kawan-kawan. Oke, saya ambil pucuknya dulu. Jadi kawan-kawan, yang pertama-tama kita sudah siapkan pucuknya ya. Ya kurang lebih ini 10-15 cm lah. Jadi yang penting ada batang yang sudah agak agak coklat ya. Nah, tidak mudah sekali. Nah, seperti ini kawan-kawan. Sebagai contoh, dan ujungnya kita rapikan ya. Di bagian ujungnya kita rapikan. Usahakan bagian kulit atau kambiumnya ini tidak rusak. Nah, kemudian untuk perangsang akarnya, bawang merah kita potong seperti ini ya kawan-kawan. Nah, ini kita wok kita korek-korek sehingga getahnya atau airnya itu keluar. Ini baru kita oles. Jadi sama seperti video-video saya sebelumnya ya, kita oleskan. Ini sebagai perangsang akar sekaligus menghindari jamur ya, pembusukan pada batang. Nah, seperti ini. Kemudian daunnya kita kurangi kawan-kawan, jangan terlalu banyak, sisakan beberapa aja, kita potong. Nah, saya buat seperti ini. Nah, sembari menunggu ini agak kering ya, kita siapkan medianya. Nah, ini medianya jadi kunci ya kawan-kawan. Jadi campurannya ini saya menggunakan tanah berpasir ya, tanah subur berpasir
atau dicampur sekam. Tujuannya supaya air itu tidak menggenang terlalu lama di media, kawan-kawan. Jadi kuncinya di sini. Kalau terlalu basah, batang bougainville itu, apalagi pucuk ya, mudah sekali busuk. Jadi akar tidak akan bisa tumbuh kalau terlalu basah. Nah, itu pengalaman saya beberapa kali mencoba stek pucuk bougainville ID Singapura, karena ini agak-agak susah-susah gampang ya, kawan-kawan. Nah, medianya ini belum menggunakan pupuk, kawan-kawan. Jadi ini masih tanah subur biasa. Kebetulan di sini di tempat saya agak berpasir, jadi saya tidak menambahkan pasir lagi. Ini sudah ditambahkan sekam, tapi sekamnya sudah lapuk ya, sudah tua. Nah, jadi kondisinya lembab saja, tidak terlalu basah. Untuk jenis Singapura ini, itu pengalaman yang saya lakukan. Nah, setelah seperti ini, kita buat lubang dulu ya, kawan-kawan. Buat lubang seperti ini, baru kita tanamnya itu kurang lebih 1 cm saja, 1 sampai 1,5 cm lah maksimal. Nah, kemudian dipadatkan sepadat-padatnya agar bougainville ini tidak goyang. Nah, karena kondisinya ini sudah lembab ya, karena habis kena air hujan. Nah, jadi saya tidak siram lagi seperti ini. Nah, ini sudah kuat. Sekarang kita sungkup nih, kawan-kawan. Nah, untuk mempercepat proses tumbuh akar dan mengurangi penguapan ya, jadi tidak mudah layu. Seperti biasa, sungkup ini saja. Semakin tebal sebenarnya plastik sungkupnya semakin bagus. Nah, setelah seperti ini, kawan-kawan tinggal letakkan di tempat yang teduh ya. Teduh, tapi usahakan ada cahaya matahari yang masuk. Jangan di tempat yang gelap ya. Tempat yang teduh biar dia terkena sinar matahari. Terutama kalau bisa sinar matahari pagi ya, sampai jam 10 itu bagus, kawan-kawan. Nah, setelah seperti ini setelah berumur 1,5 bulan nih, kawan-kawan. Nah, ini hasilnya. Setelah berumur 1,5 bulan dia sudah tumbuh tunas daun-daun baru ya. Nah, setelah tumbuh daun baru, nah, ini sudah hidup. Ini ada beberapa yang saya lakukan dan sudah berhasil, makanya saya berani berikan cara yang saya lakukan untuk stek pucuk bougainville ID Singapura ini. Nah, ini kawan-kawan, ini sudah panjang ya. Nah, tinggal saya ini pindahkan ke pot yang lebih besar agar pertumbuhannya lebih cepat. Nah, ini ada beberapa yang sudah saya lakukan. Nah, jika ada pertanyaan, kawan-kawan, apakah ada yang gagal, Bang, itu misalnya, tentu ada. Apalagi ini saya masih juga proses belajar ya, kawan-kawan, terus mencoba, sehingga sesuatu yang sudah berhasil bisa saya bagikan ke kawan-kawan.
di awal-awal juga saya mencocokkan media itu seperti apa, pucuknya yang bagaimana yang bisa di stek pucuk, sehingga ini akarnya sudah keluar ya kawan-kawan di polybag. Nah seperti ini sudah lebih dari 1,5 bulan. Nah saya memastikan dia hidup, baru saya bagikan caranya ke kawan-kawan. Oke, saya kira itu video dari Samlan Garden kali ini. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan yang ingin memperbanyak koleksinya, terutama koleksi Singapura yang belum punya batang besar. Kita masih bisa memanfaatkan pucuknya untuk diperbanyak. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Bagi kawan-kawan yang baru bergabung, silahkan subscribe untuk membangun channel ini lebih berkembang. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.